Recording in progress. Mustafa Muhammad wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ziarah dan ngaji Kitabul Akhbar sedikit spesial. Biasanya kita saya dari rumah saya, antum para peziarah dimanapun berada, melaksanakan ziarah, kita bersama-sama, kita panggil Imam Ridho alaihissalam, kita berziarah dengan Imam Ridho alaihissalam, kita berdialog dengan Imam Ridho alaihissalam, kita bertawasul dengan Imam Ridho alaihissalam dari rumah kita masing-masing. Kita jadikan rumah kita ibarat pelataran dari haram Imam Ridho alaihissalam. Akan tetapi hari ini nuansanya berbeda. Saya di sini tidak sendiri atau tidak hanya bersama keluarga, tapi alhamdulillah bersama para jamaah-jamaah dari Yayasan Islam Abu Thalib yang hari ini meramaikan rumah kami, dan insya Allah kita semua sama-sama memanggil Imam Ridho alaihissalam. Kita berziarah dengan Imam Ridho alaihissalam, kita bertawasul dengan Imam Ridho alaihissalam. Kita sampaikan hajat kita, sebagaimana yang sering saya katakan, walaupun kita jauh dari haram Imam Ridho, kita tidak berada di bawah umbat emas Imam Ridho alaihissalam, kita tidak berada di samping balik Imam Ridho alaihissalam, tapi ketika hati kita terhubung, maka jarak yang jauh antara kita dan haram Imam Ridho alaihissalam itu tidak lagi menjadi berarti, karena hubungan hati para pecinta kita yang memanggil Imam Ridho alaihissalam ibarat kita sedang memanggil Imam Ridho alaihissalam di pelataran-pelataran, entah itu di pelataran Payabar Azam, entah itu di pelataran Imam Hasan Mujtaba, entah itu di pelataran Ghadir, Inqilab, dan pelataran-pelataran lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ziarah kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan yang kita lakukan pada hari ini tidak hanya sebatas hubungan yang bersifat kita ingin menunjukkan kecintaan kita, tetapi kita juga belajar mengkais dengan nantinya kita mengkaji Kitabul Akhbar yang alhamdulillah kita sudah sampai ke bab 6. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, karena waktu kita pun hanya sejam dari berziarah dan ngaji Kitabul Akhbar, kita akan mulai saja sebagaimana adab dari para peziarah, yaitu meminta izin masuk. Dalam artian haram itu tidak pernah tertutup bagi siapapun, siapa saja bisa masuk. Hanya saja izin masuk adalah meminta itu terhubungnya hati kita semua, Bapak Ibu sekalian. Walaupun Bapak Ibu sekalian dari rumahnya, dari sini, dari rumah saya, tetapi ketika kita meminta izin masuk, maka keterhubungan itu terjadi. Karena keterhubungan antara kita dan imam bukanlah keterhubungan fisik, tapi keterhubungan ruh. Pada hakikatnya tidak memiliki tempat. Ruh bisa berada di mana saja. Hanya saja ruh kita yang tidak memiliki tempat, tidak memiliki waktu, hanya diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkontrol fisik kita dengan penglihatan terbatas, dengan pendengaran terbatas, dengan sentuhan terbatas, dengan rasa dan bau yang terbatas. Tetapi hakikatnya ketika terhubung dengan
yang bersifat materi seperti imam yang sedang kita ziarahi, maka itu tidak membutuhkan tempat dan waktu pada hakikatnya. Tinggal kita saja apakah kita bisa terhubung atau tidak. Oleh sebab itu, kita sama-sama mendoakan izin masuk, yaitu doa untuk terhubung dengan beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau di Zoom ada doa izin masuk, kalau seandainya pun memiliki Al-Fatihah atau apa, itu ada doa izin masuk Haram Imam Ridho dan kita sama-sama bacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa ali وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذني فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحبي هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي. Walaupun kami jauh dari masyarakat Muqaddas, akan tetapi kami meyakini bahwa imam mendengarkan kata-kata kami wa yaruduna salami dan menjawab salam-salam kami. وأنك جبت عن سمعي كلامه وفقهت هذا الفحم الذي مناجاتي وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض على طاعته علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن يا مولاي بالدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu sekalian doa izin masuk kita. Semoga dengan doa izin tadi kita semua dimanapun kita berada terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam dan kita akan memulai ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin
عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك ودين الدين بعدله وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. السلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبط نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بهدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك ودين الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق الباب. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدله والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. Sekali lagi kita bacakan Allahumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم بخلقه
وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ولي القائم بخلقك صلاة تامة باقية تعجل بها فرجا وتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل نبي الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. Inilah hari-hari pertanyaan dari Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi dan Ibu Ridha adalah waris dari Fatimah Zahra sallallahu alaihi. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقي العلم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma ilaika samattu min ardi wa qadahtu bila rajatik fala tukhayyibni wala turashani ghairi qadhi hajati. Ya Allah, kami tidak meninggalkan negeri kami. Kami masih di rumah kami. Kami berkumpul di sini. Tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Kami memanggil Imam Ridha. Kami memanggil Imam Ridha pada hari yang mulia ini. Pada hari khusus hari Imam Ridha alaihissalam.
Setiap hari Rabu kami berkumpul, ya Allah, tidak lain dan tidak bukan, kami mengharapkan rahmat-Mu. Jangan Engkau menjadikan kami putus asa dalam meraih rahmat-Mu, ya Allah. Rahmat dunia dan juga rahmat akhirat, ya Allah. Semua itu kami butuhkan. Kami bertawasul kepada Imam Ridha, walaupun dari jauh, karena tidak bukan karena rahmat-Mu, ya Allah. Dan semua hajat yang kami miliki. وأهم تقلبي على قدر ابن أخي رسول الله صلوات الله عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك الظاهرا رافدا عائلا مما جنيت على نفسي واعتطبت على ظهري وكل شافئا إلى الله يوم تكفي. Ya Imam, jadilah Engkau bersama kepada kami. Sebelum tiba hari itu, kami di sini setiap hari Rabu meminta kepadamu, mohon kepadamu untuk menjadi pemberi syafaat kepada kami. Di hari kami tidak bisa lagi meminta kepada siapapun, tidak lagi usaha yang bisa kami lakukan. Wafaqati falaka indallahi maqam mahmud wa anta indahu wajib. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bihubbihim wa biwilayatihim atawalla akhirahum bima tawallaitu bihi awwalahum wa abra'u min kulli walijatin dunahum. Allahumma al'an عن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والأرسول. Bapak Ibu sekalian, para peziarah semuanya, doa ziarah kita telah selesai. Sebelum kita tutup ziarah kita, sebagaimana biasanya kita sampaikan hajat-hajat kita. Bapak Ibu sekalian, para peziarah sekalian, kita doakan semoga kita dan Ahlul Bait rumah masing-masing, kita doakan seluruh para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Kita doakan orang tua kita yang hidup ataupun telah tiada, ulama-ulama kita. Tidak lupa kita doakan juga pemimpin kita Syed Ali Khamenei dan seluruh para pejuang yang sedang berjuang di medan juang. Dan paling utama kita doakan keselamatan Syekh Anwar Zaman yang kita sama-sama doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun liwali al-hujjati badil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. Kita di ziarah kita baru sekian, kita akan tutup dengan selawat khas Imam Ridho alaihissalam. Silakan bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ibni Musa Ridho Murtada الإمام التقي النكي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itulah tadi ziarah kita, dan kita akan lanjutkan kepada kajian kitab Uyun Akhbar Ridho. Jadi setelah kita mengisi hati kita dengan kerinduan, dan sekarang kita mengisi jiwa kita dengan ma'rifat kepada mereka. Kita kais ma'rifat apa saja yang bisa kita dapatkan dari hadis-hadis Ahlul Bait sallallahu alaihi, dan salah satunya adalah kitab Uyun Akhbar Ridho, sebuah kitab hadis yang berkenaan tentang Imam Ridho alaihissalam yang dikumpulkan oleh Syekh Saduq, salah satu muhaddis ma'ruf yang dimiliki oleh para pengikut pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi, dan di mana salah satu kitab hadis yang menjadi referensi kitab para pecinta Ahlul Bait, kitab La Yazilul Faqih, adalah kitab beliau, salah satu kitab fikih yang sangat menjadi menjadi landasan fikih kita, dan pastinya juga dengan kitab Uyun Akhbar Ridho menjadi kitab ini menjadi sebuah kitab yang sangat berharga, karena beliau telah menulis sungguh-sungguh berkenaan tentang Imam Ridho alaihissalam. Bisa dibilang bahwa kitab Uyun Akhbar Ridho ini adalah ensiklopedi tentang Imam Ridho alaihissalam dalam pernyataan riwayat para Ahlul Bait sallallahu alaihi. Dan kita masuk kepada bab ke-6, yaitu tentang Imam Ridho dalam dalam sekumpulan 12 imam. Jadi Imam Ridho alaihissalam salah satu dari pembahasan tentang keberadaan dari 12 imam. Nah, kita sampai kepada hadis yang kelima. Sebenarnya hadis yang kelima ini bisa dibilang adalah lanjutan dari hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang berkenaan tentang loh atau prasasti yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan Rasulullah menghadiahkan kepada Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Jadi dari dalam loh itu juga kita telah membaca apa isinya. Hari ini ada 3 hadis. Saya pikir 3 hadis ini akan kita selesaikan pada hari ini, karena isi dari hadis ini tidak lain dan tidak bukan adalah terpulangan. Hanya saja Syekh Saduq mengambil hadis ini dari ulama-ulama yang berbeda. Nah, mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mengikuti kajian Uyun Akhbar Ridho ini, jadi
Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bukan firman yang ada di dalam hati sebagaimana Al-Qur'an yang berada di dalam hati, tetapi ini adalah sebuah wahyu tetapi telah turun dengan tertulis isinya. Dan isinya adalah tentang keberadaan 12 imam dengan kondisi mereka masing-masing dalam setiap zaman. Siapa mereka, apa semua itu telah kita bahas dalam hadis sebelumnya. Dan hal itu diulang kembali, tetapi dengan riwayat-riwayat yang berbeda. Telah saya katakan bahwa Al-Quran pun seandainya ingin diturunkan seperti prasasti ini bisa, bukan tidak mungkin, akan tetapi kelebihan daripada Al-Quran yang turun ke dalam, yang diwahyukan pada Nabi besar Muhammad SAW itu jauh lebih bernilai daripada hanya sebatas Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah prasasti, sebuah loh, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dalam masalah hadis loh ini atau hadis prasasti ini, yang menuliskan tentang 12 imam, walaupun hakikatnya adalah bahwa mereka telah mengetahui siapa 12 imam itu, tetapi terkadang kita butuh sesuatu yang lain, tidak hanya sebatas mengetahui secara hukum dalam istilah. Karena kita sudah selesai ziarah, maka alangkah lebih baiknya kita berhadapan saja. Jadi hadis loh ini adalah hadis yang benar-benar sebagaimana yang disampaikan dalam hadis-hadis sebelumnya, bahwa seandainya kita tidak menemukan apa-apa, bahkan Al-Quran sendiri pun maaf cakapnya, itu tidak sampai ke tangan kita, tidak sampai kepada tangan kita. Al-Quran sendiri, Al-Quran yang otentik misalnya, hilanglah kemana, para penghafalnya hilang, tapi kita menemukan hadis ini, yaitu yang berkenaan tentang siapa 12 imam itu. Dari hadis ini saja itu sudah mencukupi. Kenapa? Quran yang hilang kan bisa kita tanya kepada orang yang Al-Quran itu hadir dalam diri. Sampai seperti itu. Jadi loh ini merupakan piagam, bisa kita katakan sebuah piagam yang memperjelas siapa apa hakikat dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis sebelumnya dikatakan bahwa dari agama Allah Subhanahu wa taala, agama para malaikat, agama para nabi adalah agama pada hadis ini. Itu hadis loh. Jadi betapa penting dan berharganya hadis loh ini. Dan beberapa teks tentang hadis itu yang diriwayatkan dari jalan yang berbeda itu telah dicantumkan mungkin oleh Syekh Saduk dalam hadis tulis dalam kitab Ulul Akhbarul ini. Nah, kita bacakan saja hadisnya. Haddatsana Ali bin Husain bin Sazawai Al-Mu'addib. Hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Husain bin Sazawai Al-Mu'addib radhiyallahu anhu, wa Ahmad bin Harun Al-Ami, dan diriwayatkan dari Ahmad bin Harun Al-Ami radhiyallahu anhu, qala haddatsana Muhammad. Mereka berdua mengambil riwayat ini dari Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Al-Himiri an Abi, dari abahnya, dari ayahnya, an Ja'far bin Muhammad bin Malik Al-Gharari Al-Kufi. Terlalu kecil sekali. Kakak bisa bilang buku
Kita Buya Akbar itu di atas. Ya. Yang lain silahkan. Husain bin Sazawai Al-Mu'addib dan Ahmad bin Harun Al-Ami qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Himyari an Abi. Jadi hadis ini juga dikutip dari Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Himyari dari abahnya an Ja'far bin Muhammad bin Malik Al-Fazari Al-Kufi an dari Malik bin Saluli an Durusta dari Durusta an Abdul Hamid dari Abdul Hamid an Abdullah bin Qasim dari Abdullah bin Qasim an Abdullah bin Jabalah dari Abdullah bin Jabalah an Abi Safati an Jabir Al-Ju'fi dari Abi Safati diambil dari Jabir Al-Ju'fi an Abi Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir dari Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi hadis ini dari Imam Muhammad Baqir dari Abi Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir an Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi ini adalah rentetan dari hadisnya, dari rentetan hadis sanad hadis tersebut. Dan sebagaimana yang sebelumnya, Jabir datang bertemu dengan Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Qala dakhaltu ala Fatimah, saya masuk ke rumah Fatimah binti Rasulullah wa qaddamaha lahu yakadu tu'uhu yaksal aqsar. Jadi di sisinya itu ada sebuah loh atau kita bilang prasasti yang dimana prasasti itu sangat bercahaya. Bahannya telah kita bahas pada minggu yang lalu, minggu sebelumnya, bahwa bahannya terbuat dari dur yang penuh dengan cahaya. Batu dur itu batu yang sangat mengkilat. Dan tulisan itu ada di dalam dur itu. Makanya kita katakan sebagai prasasti atau sebagai luh. Yang kata Jabir Al-Ansari bahwa luh itu saking terangnya hampir membutakan matanya. Walaupun akhirnya dia buta, tetapi pada saat itu dia belum buta. Hampir membutakan matanya saking bercahayanya luh tersebut. Wafihi isna asyar isman, dan dalamnya ada nama 12 ism. Bukan hanya sebagaimana hadis yang sebelumnya, bukan hanya nama-namanya, bahkan karakteristik masing-masing itu diungkapkan di dalam hadis tersebut. Salah satu zahir, jadi 3 nama itu mungkin tertulis itu di luar dari prasasti tersebut. Jadi prasasti itu mungkin tebal dan di dalamnya itu berlapis-lapis. Jadi kalimat-kalimat yang ditulis ada yang mungkin dari luarnya, ada dari dalamnya. Dan 3 katanya itu di luarnya. Salah satu firman ini, dan 3 ada di dalamnya, di dalam loh tersebut atau dalam prasasti tersebut. Salah satu asma'i fi akhir, dan 3 lain berada di tempat yang lain. Itu
berserak atau di tempat yang lain, tetapi di dalam transaksi tersebut. Salah satu asma'ul fitarafin, dan tiga nama lagi itu ada di sekitar Allah tersebut. Fa'adattuha fa'idahya intasar, dan kata Jabir, saya menghitungnya tepat sekali 12 nama. Qultu asma'u mana haula, beliau bertanya, Jabir bertanya kepada Sayyidah Zahra sallallahu alaihi, siapa mereka? Dan dalam hadis sebelumnya kita tahu bahwa Sayyidah Zahra sempat mengatakan, seandainya Jabir ini bukan orang yang dekat sama kita, untuk melihat hadis saja dia tidak memiliki hak. Dalam artian ketika Jabir melihat hadis ini, memang Sayyidah Zahra sallallahu alaihi ingin menunjukkan kepada Jabir bahwa inilah orang-orang yang agung, inilah rahasia-rahasia. Jadi Jabir berhak untuk menemukan, untuk memahami apa itu rahasia-rahasia. Dan alhamdulillah, maka saya katakan kepada kita semua, kita harus sangat bersyukur bahwa kita, walaupun kita tidak melihat hadis itu sebagaimana Jabir, tapi kalau di sini ada Ustaz Taufik, sebagaimana keyakinan Ustaz Taufik, ketika kita melihat hadis ini, itu sama seperti seolah-olah kita melihat hadis itu dari tangan Sayyidah Zahra sallallahu alaihi. Jadi mungkin hadis ini kalau kita tidak buka kita ingin akhlak ridha, kita tidak akan menemukan betapa pentingnya ini hadis. Dan Syekh Saduq telah mencatatnya berulang kali, tidak hanya dalam satu hadis saja. Dia mengutip dari beberapa rawi bahkan tentang hadis yang satu ini. Dan di situ pastinya ada perkenaan tentang Imam Ridho alaihissalam, karena dalam bab ini adalah bab 12 imam, di mana Imam Ridho sallallahu alaihi ada di dalam hadis tersebut. Qalat, ini berkata Sayyidah Zahra sallallahu alaihi, beliau menjawab apa yang ada di tentang nama. Pasti Jabir tidak mengetahui siapa. Oke lah, mungkin Ali dia tahu. Yang Hasan Imam Husain kalau seandainya baru lahir dia tahu. Tapi Ali Zainal Abidin tahu, tak mungkin tahu. Imam Bakir tahu, tak mungkin tahu. Apalagi tentang sampai kepada Imam Mahdi ajallallahu taala farajah. Jadi beliau bertanya kepada Sayyidah Zahra, siapa ini? Kenapa namanya ada di dalam sebuah benda yang sangat berharga seperti ini? Dan itu berada di tangan Sayyidah Zahra sallallahu alaihi. Sayyidah Zahra sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadhihi asma'ul awsiya, ini adalah nama-nama para wasi. Jadi para wasi tersebut telah hadir di dalam jiwa mereka sebagai yang menginformasikan kepada mereka dan ditunjukkan buktinya. Jadi kalau kita belajar ilmu pengetahuan, ada huduri, ada husuli. Dengan loh inilah husuli, kan begitu. Ada huduri, ada husuli. Awaluhum ibnu Ammi, yang pertama adalah putra dari pamanku, maksudnya itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wa ahada asyara min wuldi, dan 11 lain dari keturunanku. Kalau melihat potongan hadis ini bangga sekali, sepertinya Sayyidah Zahra sallallahu alaihi. Saya memiliki 11 keturunan yang tercatat di dalam loh. Jadi walaupun penderitaan Sayyidah Zahra sallallahu alaihi begitu berat, begitu agung penderitaan itu, tapi dengan 11 nama min wuldi itu merupakan sebuah kebanggaan, dan kita pun harus bersyukur telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 nama-nama yang tertulis di dalam lauh tersebut. Akhiruhum al-qaib, dan terakhir adalah al-qaib. Kenapa dikatakan al-qaib? Kenapa tidak disebut saja Muhammad, walaupun nanti dalam hadis ini ada kata Muhammad? Kenapa al-qaib adalah inilah berbeda antara Imam Mahdi ajallahu farajah dengan imam-imam yang lain. Imam al-qaib ini adalah imam yang tidak pernah membaiat. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, walaupun di awal-awal tidak baiat, tetapi tetap dia baiat. Imam Hasan, Imam Husain walaupun syahid, dia tetap membaiat walaupun syahid. Ya kan, setelah pada masa
Muawiyah, Imam Hasan alaihissalam telah wafat, dan dia melanjutkan baiat dari Imam Hasan Mustafa untuk membaiat kepada Muawiyah, walaupun berikutnya tidak dibaiat oleh Imam Husain alaihissalam. Tapi Imam Husain itu tetap membaiat orang-orang yang tidak layak, kita bilang. Hanya Imam Al-Qaim yang tidak membaiat siapapun. Itulah berbeda antara Imam Al-Qaim dengan imam-imam yang lain. Qala Jabir, berkata Jabir, "Fara'aitu fi Muhammad. Dan saya melihat di dalam beliau itu ada 3 Muhammad fi salasati mawadhi, ada 3 kata dari 12 nama tersebut, ada 3 Muhammad. Ada siapa saja kira-kira itu. Imam Bakir, Imam Jawad, dan Al-Qadir. Karena Rasulullah digabungkan itu jadi 4, tapi di situ hanya ada 12 imam. Fi salasati mawadhi wa aliyan fi arba'ati mawadhi, ada 4 ali di situ. Amirul Mukminin, Ali As-Sajjad, Ali Imam Firman, dan Ali Al-Hadi. Ada 4 ali di situ. Itulah hadis yang kelima. Kita memang masih punya 10 menit lagi. Saya bacakan saja dari Jabir. Al-Ju'fi meriwayatkan dari Imam Ja'far Muhammad, dari Imam Bakir, Muhammad bin Ali Al-Bakir alaihissalam, dari Jabir bin Abdullah Ansari berkata, saya berada di rumah Fatimah binti Rasulullah, membuka Rasulullah SAW, sedangkan di depannya ada sebuah prasasti yang cahayanya hampir membutakan mata, yang di dalamnya tertuliskan 12 nama. Yang 3 nama berada di luar, 3 nama berada di dalamnya, dan 3 berada di tempat lain. Ketika saya menghitungnya, jumlahnya ada 12. Saya berkata, nama siapa ini? Sayyidah Fatimah berkata, ini adalah nama-nama para wasi. Yang pertama dari mereka adalah putra pamanku, sedangkan 11 nama dari 11 keturunanku, sedangkan yang terakhir nama Al-Qaim. Berkata Jabir, maka saya melihat padanya Muhammad pada 3 posisi, dan Ali pada 4 posisi. Itu hadis kelima. Dan hadis keenam, Haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Attar radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diambil, hadis yang tadi diambil dari Ali bin Husain bin Sazawai, dan hadis ini diambil dari Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Attar radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Abi, diambil dari ayahnya Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Attar, dari Muhammad bin Husain bin Abi Khattab, Husain bin Mahbub an Abi Jarud, an Abi Ja'far, an Jabir, kembali daripada dikutip dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, qala dakhaltu ala Fatimah, saya berada di rumah Fatimah, saya masuk ke rumah Fatimah, wa baina yadaiha lawhun fi asma'il awsiya, dan di tangannya ada nama-nama para wasi, Fa'adat tusna ashar, saya menghitungnya ada 12, akhiruhum Al-Qaim, dan terakhirnya adalah Al-Qaim, salah satu minhum Muhammad, dan 3 di antara mereka adalah Muhammad, wa arba'atun minhum Ali, dan 4 di antaranya adalah Ali. Itu adalah hadis yang keenam. Saya akan bacakan saja, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, saya berada di rumah Fatimah alaihissalam, dan ada sebuah prasasti di tangannya yang di dalamnya tertulis nama-nama para wasi yang telah saya hitung berjumlah 12. Sedangkan yang terakhir Al-Qaim, dan 3 di antara mereka bernama Muhammad, dan 4 dari mereka bernama Ali. Dan harus yang ketujuh, Haddatsana diriwayatkan kepada kami Al-Husain bin Ahmad bin Idris, dari Husain bin Ahmad bin Idris, tadi yang sebelumnya Ahmad bin Muhammad, dan sebelumnya tadi dari Ali bin Husain. Jadi
dari jalan yang berbeda. Qala hadatsana Abi dari ayahnya yaitu Husain bin Ahmad bin Idris, an Ahmad bin Muhammad bin Isa dari Ahmad bin Muhammad bin Isa wa Ibrahim bin Hashim jami'an, dan dari Ibrahim bin Hashim semuanya, Anil Husain bin Mahbub dari Husain bin Mahbub, an Abil Jarud dari Abil Jarud, an Abi Ja'far an Jabir bin Abdullah yang dari Imam Bakir, dari ayahnya Ja'far bin Imam Bakir bin Abdullah Al-Ansari dari Abdullah bin Al-Ansari, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, qala dakhaltu ala Fatimah, saya masuk ke rumah Fatimah, wa baina yadayha lawhun, dan di antara di tangannya ada sebuah prasasti fi Asmaul Ausiyah, dan di dalam prasasti itu ada nama-nama para wasi. Wadat tusna asyar, dan saya menghitungnya ada 12. Akhiruhum al-Qaim, dan yang terakhir adalah al-Qaim alaihissalam, salah satu minhum Muhammad, dan 3 di antara nama-nama tersebut adalah Muhammad. Arba'atu minhum Ali, dan 4 di antara para nama-nama tersebut adalah Ali. Jadi itulah 3 hadis yang saya bacakan pada hari ini. Kita walaupun hadis tersebut sama, tapi kita mencari berkah dari membacakan hadis tersebut. Karena kalau seandainya hanya membacakan puisi yang berkenaan tentang mereka, puisi bukan hadis, dan puisi yang berkenaan kepada mereka, itu kita mendapatkan ganjaran bagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita surga bagi yang membacanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita surga, dan surga itu menjadi tempat ziarah orang-orang. Bayangkan nanti di surga itu menjadi tempat ziarahnya orang-orang, hanya sebatas puisi, syair. Bagaimana kalau kita membacakan puisi, dan membacakan hadis-hadis sebagaimana hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab Akhbarul Yamin. Jadi satu-satu hadis yang kita baca, satu-satu nilai-nilai yang ada padanya kita kais, kita ambil, kita cari. Itu oleh sebab itu senantiasa kita para pecinta baik untuk senantiasa mengkais, mencari marifat-marifat, karena marifat-marifat tersebut tidak akan pernah mungkin kita dapat di dunia ini. Bahkan perjalanan mencari marifat tersebut hingga alam akhirat, bahkan setelah surga nanti kita pun masih mencari ahlul bait. Apa sebenarnya yang mereka miliki? Begitulah kebutuhan kita terhadap untuk mengenal mereka, untuk mencari ma'rifat tentang mereka. Jadi oleh sebab itu bersyukurlah kita di mana kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, dan bersyukurlah kita karena kita masih memiliki waktu untuk mencari siapa mereka, untuk mengenal mereka. Untuk mengenal mereka tidak akan pernah cukup untuk kajian 1, 2 hari, 3 hari, short course, S1, S2, S3, mungkin doktoral, itu tidak akan pernah selesai. Karena perjalanan mencari manfaat tentang mereka adalah perjalanan abadi. Baiklah, itulah dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari ruang Zoom, atau mungkin abang-abang bapak di sini, saya persilahkan. Baiklah, kalau tidak ada, kita akan tutup acara kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para penziarah sekalian. Semoga insya Allah semua hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua insya Allah sama-sama berziarah ke arah Imam Ridho alaihissalam. Bersama-sama dalam satu rombongan, dan kita mendapatkan ajar pahala bagi para peziarah yang sesungguhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih tahu sama Sidi. Itu 11 imam disebutkan oleh imamnya semua imam. Saya tidak tahu.